Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri TPS Bahasa Indonesia. Di episode ke-6 kali ini, tim Tanama Les Indonesia akan membahas penggunaan tanda titik koma. Dalam panduan umum ejaan bahasa Indonesia, tanda titik koma termasuk ejaan bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, tanda titik koma memisahkan kalimat-kalimat dalam majemuk setara. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Contoh lagi, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Hari sudah malam adalah satu klausa. Anak-anak masih membaca buku adalah satu klausa. Karena keduanya memiliki tingkat yang sama, kalimat tersebut disebut dengan kalimat majemuk setara. Sehingga untuk memisahkan kalimat-kalimat tersebut diberi tanda titik koma. Catatannya adalah, jika kalimat hanya terdiri dari dua klausa dan sudah diikuti kata penghubung, jangan diberi tanda titik koma. Contoh, dia menulis dan aku membaca. Karena sudah ada kata penghubung dan tanda titik koma, jangan ditaruh apalagi hanya terdapat dua klausa pada kalimat tersebut. Jadi jangan beri tanda titik koma. Selanjutnya nomor 2, tanda titik koma dipakai dalam pemerincian yang berbentuk klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di sini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana strata 1, 3. Berbadan sehat, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berkewarganegaraan Indonesia, berijazah, berbadan, bersedia, itu ciri-ciri awalan klausa. Karena kalimat tersebut merupakan bagian dari klausa, yaitu bagian predikatnya. Jadi maksudnya ini kan pegawai berkewarganegaraan Indonesia, pegawai berijazah sarjana S1, pegawai berbadan sehat. Nah, dari contoh-contoh itu kita bisa paham bahwa struktur kalimat ini atau tepatnya struktur klausa ini adalah subjek predikat, kemudian nanti tergantung pelengkap atau objek di belakangnya. Sehingga untuk memisahkan klausa-klausa tersebut dipakailah tanda titik koma. Bandingkan dengan daftar atau pemerincian yang berbentuk frasa. Seperti contoh pada video sebelumnya, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan adalah frasa, kata majemuk, bukan klausa. Untuk kasus frasa ini, dipakailah tanda koma, berbeda dengan yang berbentuk klausa, yang menggunakan tanda titik koma. Nomor 3, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Contoh lain, agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, serta pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Contoh lain, nilai 3 semester terakhirnya adalah 3,5, 3,7, dan 3,9. Jika anggota-anggota dalam daftar-daftarnya sudah memiliki tanda koma, dipakailah tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagian tersebut. Untuk agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua, sekretaris, dan bendahara sudah dipisahkan oleh tanda koma. Sehingga untuk memisahkan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara dengan agenda-agenda yang lain, digunakanlah tanda titik koma. Seperti biasa, setiap pembahasan TPS atau setiap pembahasan penggunaan tanda baca, terdapat latihan soal. Di antara kalimat-kalimat berikut, kalimat yang kurang tepat adalah, silakan jeda videonya untuk menjawabnya. Bagaimana dengan jawabannya? Jadi, jawaban yang tepat adalah C, 2 dan 4. Kita bahas satu-satu kalimatnya. Kalimat pertama, Bapak menulis, Ibu membaca, aku menggambar. Terdapat 3 klausa yang setara pada kalimat majemuk tersebut, sehingga untuk memisahkan ketiga klausa tersebut dipakailah tanda titik koma. Nomor 2, dia memberimu 3 buku, novel, cerita pendek, dan catatan. Seperti yang telah kita bahas pada pembahasan tanda koma, seharusnya untuk memisahkan frasa-frasa ini dipakailah tanda koma, bukan tanda titik koma, sehingga kalimat nomor 2 kurang tepat. Kalimat nomor 3, aku membuat novel, puisi, dan cerita.
sketsa dan lukisan, skripsi dan tesis. Karena ada bagian-bagian dari daftar ini yang sudah dipisahkan oleh tanda koma, sehingga untuk memisahkan bagian-bagian besarnya dipakailah tanda titik koma, sehingga kalimat nomor 3 sudah benar. Nomor 4, syaratnya adalah berkeluarga, bekerja lepas, dan berijazah SMA. Seperti yang telah kita bahas pada poin nomor 2, seharusnya untuk memisahkan pemerincian yang berbentuk klausa dipakai tanda titik koma, bukan tanda koma saja. Sehingga nomor 4 salah. Jawaban yang tepat adalah C, 2 dan 4. Bagaimana dengan jawaban kalian? Coba baca-baca lagi tentang materi penggunaan tanda titik koma. Materi ini bisa dipelajari lebih lanjut dalam panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Perbanyak latihan agar bisa mengerjakan soal dengan baik, insya Allah. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.